Pak Kades, wah Ya. udah berapa jauh nih kita dari bawah? Ini lagi ngapain nih? Kehadiran Ibu Camat ini nanti membawa berkah di penghasilan salak sasahan. Amin. Jadi prinsip selaku petani gitu, jangan kita mencari uang, tapi coba kita ciptakan uang dari betul. alam kita. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Warneri Putri dalam program Omat Obrolan Camat, hanya ada di Camat TV, membangun, menginspirasi. Kali ini saya berada di Desa Sasahan. Saya akan melakukan pendakian ke sebuah gunung di mana Desa Sasahan terdapat di antara dua gunung, yaitu Gunung Sulanjana dan Gunung Tengkorak. Nah, saya akan mendaki salah satu gunung di Desa Sasahan, yaitu Gunung Tengkorak, bersama Pak Kades dan para perangkat desa yang lain. Penasaran kan bagaimana kami naik ke atas gunung? Jangan lupa ikuti terus Camat TV bersama saya. Yuk! Pak Kades, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Pak Kades gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Kades, kita kan rencananya hari ini mau naik gunung nih. Namanya gunung apa tadi? Si Tengkorak. Si Tengkorak ya. Bersama Pak Kades dan jajaran desa semua, Pak RT, Pak RW, Pak Sekdes. Udah siap semua Pak Kades? Alhamdulillah. Mereka sudah siap. Udah lagi pada nungguin saya ya? Iya. Ya udah, yuk kita berangkat yuk. Mangga. Yuk. Nanti dulu Pak Kades. Ya. Ini saya lihat kok. Oh. Ada anak-anak pakai baju alma mater nih. Dari mana, Neng? Dek? Dari Universitas Bina Bangsa. Oh, sekarang lagi ngapain nih di Waringin Kurung? KKM. Kemarin pembukaan di kecamatan ya untuk datang ke sini. Nah, Ibu Camat mau ngajakin semua nih adik-adik untuk naik ke atas gunung. Lihat-lihat di gunung namanya Gunung Tengkorak sama Pak Kades. Siap semuanya? Siap. Oke, yuk kita jalan. Pak Kades, wah udah berapa jauh nih kita dari bawah? Ini lagi ngapain nih? Sekitar hampir 1 kilo lah. Ini pada ngapain nih? Ini petani salak sasahan. Ya. Ih, lihat yuk situ ya. Kontrol kebunnya sendiri nih bersama teman-teman, karena memang hari ini sudah memasuki masa-masa menjelang panen. Cuma salak ini kan coba seperti nyobain, yang nampak Pak. kelihatan ya masih agak banyak kecil. ininya. Banyak. Ini apa namanya nih? Salak Duri. Coba saya coba ya. yang lonjong begini Enakan yang bentuknya yang kayak gimana nih Pak Kades? yang lebih lonjong, warnanya kuning ke merah-merahan. Ini? Ya, kan ada yang merah ke hitam-hitaman atau yang hitam
yang agak putih. Oh. Ini kekuning-kuningan. Itu artinya ini yang enak. Enak. Ini lebih berarti banyak. matangnya pas gitu. Belum sih. Kalau belum. dibilang pas belum. Cuma Belum. sudah mulai matang. Tapi gitu. udah rasanya udah enak manis gitu ya. Bisa dinikmati. Bisa dinikmati ya. Ini lagi bikin apa nih? Wadahnya, Bu. Wadahnya. Dikenal di masyarakat kita rayut. Apa tuh nak rayut? Heeh. Ada yang rayut, ada yang Rayut. di sini. Serayut berapa? Sabaraha serayut nak gitu ya kan? Ya kalau di sini takarannya keranjang. Keranjang serayut. 2 rayut. Keranjang itu kisaran 50-60 biji ya. 60 biji. 60 buah salak gitu. 4 kilo. Si bahan kayak gini lebih murah. Kalau udah diolah jadi keripik biasanya jadi lebih mahal atau jadi asinan. Saya sih berharap ada pihak-pihak yang menuntun kami sih. Ya awalnya dari desa dulu, nanti kan akan dilihat kan sama pihak lain, terus kemudian bisa dikembangkan gitu. Awalnya pasti harus dari kita dulu sih Pak Kades. Iya. Beres belum nih? Mau ikut kita ke atas nggak? Ikut, Bu. Ya. Bu, ikut. Ya, ya. Mudah-mudahan kehadiran Ibu Camat ini nanti membawa berkah di penghasilan salak sasahan. Amin. Jadi naik lagi nih si salak sasahan ini. Mudah-mudahan namanya ada bolu kue yang terbuat dari Ya. tepungnya salak. Nggak usah itu, Pak Kades bikin manisan aja dulu. Oh, gitu. Rujak aja dulu. ya, Jadi yang mudah aja dulu, tapi banyak orang yang menyukai ya itu asinan itu. Yuk naik lagi yuk. Udah beres belum? teman-teman ikut bareng. Yuk. Nah pemirsa Camat TV, sekarang saya sedang bersama Pak Kades Sasahan, Pak Karuji beserta para RT, RW, dan sekretaris desa. Perkenalkan nih yang mana Pak RT, mana Pak Kades, mana Pak RW. Ya mangga Pak Kades, mana Pak Sekdesnya? Saya Karuji, Kades Sasahan, Kecamatan Waringkurung. Yang ini siapa? Ini Pak Ketua RW 004 dengan Pak Hajiji. Nah ini Pak Kades. Saya RW dari 03, RW 03. 03 RT 8. Nah ini Saya anggota BPD dari Desa Sasahan. BPD. Saya atas nama Sanuri, anggota BPD juga. Desa Sasahan, Keterwakilan Kampung Sijati dan Kampung Kalisigong. Terima kasih. Kasih. Ini nih. Saya Aryani. Belum. Sini dulu. Assalamualaikum. Saya ketua kelompok tani dari Desa Sasahan. Desa sana. Namanya siapa? Edi Syuhaidi. Nah, Biasa Pak dipanggil Edi. Oke, sekarang baru Waalaikumsalam. Nah, sekarang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryani, Sekretaris Desa Sasahan. Sekretaris Desa Sasahan. Pak Aryani ya, Pak Carik. Nah, tadi kita kan udah jalan nih Pak Kades ya. Betul. Dari bawah sampai sekarang kita udah ada, tapi belum sampai puncak gunung ya. Ini namanya gunung apa nih Pak Kades? Kalau bagiannya si Putat, cuma masuk ke Gunung Si Tengkurak. Si Tengkurak, namanya Iya. Gunung Si Tengkurak. Jadi bagian blok-bloknya terpisah beberapa nama bagian. Tapi tetap ini masuk bagian dari Gunung Tengkurak, Si Si Tengkurakan. Si Tengkurak, Si Tengkorak sih namanya. Sebutan sih ada 2 versi, karena memang sudah di bibir masyarakat Sasahan, Si Tengkurak, tapi tercatat di nama formalnya Tengkorak. Tengkorak, Gunung Tengkorak. Iya. Kenapa bisa dinamakan Gunung Tengkorak gitu di sini? Secara Itu kan serem banget itu ya, namanya. secara Apa dulunya historis banyak tengkorak apa di sini gitu? bisa jadi, tetapi ya itu nama yang sudah diwariskan ke kita dan kita tidak pernah mencari tahu kenapa namanya. Kenapa-kenapanya? A, B, dan C. Bisa. Tapi Kan biasanya nama itu ada artinya atau sejarahnya dulunya apa, makanya bisa dinamakan seperti itu. Nggak tahu ya. kami jarang menggali sih sejauh itu namanya. Ada si dukun. Biasanya kan ada dari mulut ke mulut tuh. Iya, ada blok-blok nama
kebun sini sih ada si dukun, Karena ada salak, si boko, si Desa belindu. Sasahan karena ada salak sasahan, makanya namanya Desa Sasahan kan. Iya. Jadi salak sendiri karena memang buah salak itu namanya entah dari mana, tetapi kami juga menerima kenapa ini namanya salak, kenapa sasan desanya namanya Sasahan dan lain sebagainya. Kami sih sami atau gitu. Jadi mengikut ketika mendengar namanya Sasahan, kami akui sebagai desa Karena yang memang di sini kebun salak, akhirnya namanya Salak Sasahan. Gitu. Ada di sini juga selain salak pisau ya, pisau Sasahan juga terkenal ya Pak Kades ya. ada sih. Kita nanti kalau turun sambil arah pulang itu ada di Kampung Siwali. Pengusahanya namanya Masih ada Pak tuh ya. Saprudin, kemudian diwariskan ke Anaknya. Hafid dan sudah memberi nama bakunya itu golok Sasahan, pisau Sasahan. Golok Sasahan, Iya. pisau Sasahan. Kalau di awal-awal sih dulu dengan nama pengusahanya yang si pemandai besinya. Kan Sekarang lumayan terkenal juga tuh pisau Sasahan itu, Ya. ya kan? Di luaran gitu kan. sempat sih memang kami baca terakhir tuh sampai ke Palembang Iya. pemasaran. Karena ketajamannya dengan bentuknya itu Dan yang bahan memang baku yang bahan bakunya memang yang kualitasnya bagus kualitasnya kan. dipilih. Gitu. Cuman memang packaging terusnya modelnya masih belum terupdate ya. Gitu. Karena Jadi memang belum menarik konsumen. Permintaan masyarakat belum sejauh itu sehingga memproduksi ya sesuai dengan permintaan masyarakat, karena pisau sendiri kan banyak kebutuhan di dapur, rumah tangga dan untuk hal-hal yang bersifat positif ya, Iya. tidak untuk hal-hal yang Iyalah tentunya untuk segala sesuatu itu kan ada yang positif lain. dan negatifnya. Tergantung bagaimana kita menggunakannya. Pak Kades, ini saya lagi makan salak Sasahan nih, salak nih. Salak ini kan dulu itu terkenal pada zamannya ya, Iya. sebelum salak ini tergeser oleh salak dari luar tuh, semacam salak Pondo, salak Bali yang memang Tasik. rasanya manis gitu. Nah, cara Pak Kades mempertahankan eksistensi salak ini supaya tetap dikenal oleh masyarakat seperti apa nih Pak Kades? untuk sementara ini kan pemilihan bibit-bibit yang unggul, artinya pohon-pohon salak yang berkualitas diharapkan terjaga dan tidak diganti dengan yang lain. Karena kami punya kebanggaan ketika salak Sasahan adalah jenis tanaman salak Sasahan, tidak salak yang lain. Itu bagi kami adalah prinsip. Sehingga diharapkan masyarakat petani khususnya yang masih punya lahan-lahan salak Sasahan, ini jangan sampai salak-salak yang kualitasnya nih bisa dipertanggungjawabkan, jangan dibuang dulu. Kecuali salak-salak yang memang ada beberapa bagian salak yang rasanya pahit, kemudian kurang manis, sepet istilah di sini. Tetapi ya kembali ke persiapan dan kesiapan mereka juga sih. Jadi yang pertama itu kan imbauan kepada masyarakat petani untuk tidak diganti dengan yang lain, kemudian dirawat dan dijaga untuk tetap, karena memang perawatan dan hal-hal yang untuk menjaga salak ini tetap terjaga kualitasnya adalah betul-betul dari kesabaran, keuletan dari petani sendiri. Mungkin selain itu juga untuk menjaga ini salak tetap eksis di masyarakat, dilakukan olahan-olahan khusus kali ya Pak Kades. Tapi seperti tadi itu misalnya dibikin manisan, asinan, keripik. Nah itu kan akhirnya masyarakat tetap mengetahui bahwa ya ini asinan yang terbuat dari salak Sasahan. Nah itu kan eksistensi salaknya masih tetap ada gitu di masyarakat, daripada secara bentuk mentahan kayak gini tidak bisa menyaingi rasa dari salak-salak yang lain gitu kan ya Pak Kades. Betul Bu Camat. Jadi kami sih berharap ada pihak-pihak tertentu yang mau bekerja sama dengan kami, dengan petani salak Sasahan untuk meningkatkan nilai jual salak ini, tidak dijual mentahannya. Tapi ya lagi-lagi karena SDM kita belum terdidik, belum terbina, belum bisa melakukan bagaimana Sasahan salaknya tidak dijual mentahan salaknya, tetapi bagaimana dikemas menggunakan istilah petisan, manisan, atau keripik. Sebenarnya untuk membuat asinan salak atau asinan salak lah misalnya itu kan mudah ya, mudah, tinggal kita masukkan ke dalam wadah ya kan, itu bisa dijual. Nanti setelah kita punya
pasarnya, baru tuh nanti akan datang pemodal-pemodal Pak Kades, biasanya seperti itu. Jadi kalau kita belum memulai, ya kita tidak akan dilirik orang gitu. Ya, Nah misalnya selain untuk untuk manisan juga bisa kita misalnya berbentuknya rujakan tadi tuh, masukin ke dalam tempat wadah, rujak salak sasahan, terus kasih bumbunya dijual. Itu juga bisa tetap eksis di masyarakat, diketahui gitu. Tapi kan kembali ke Kreativitas sih sebenarnya itu. tadi, bahwa ketika kita tidak ada orang yang menuntun, pihak yang menjadi lokomotif menggerakkan kami. Bukan menuntun sih, itu tergantung kreativitas masyarakat. Artinya dibuktikan terlebih dahulu oleh pemberi contoh bahwa sebetulnya salak ini laku dijual dengan diolah menjadi ini itu gitu. Tapi kan karena kami terbiasa menjual mentahan, berarti belum kreatif masyarakatnya. Mungkin itu bisa dilakukan pelatihan-pelatihan ya dari desa, misalnya pelatihan membuat bagaimana caranya membuat asinan salak gitu kan ya, gitu. Baru dia bagaimana caranya membuat rujak salak, peti salak gitu kan ya. Sebenarnya kan modalnya nggak terlalu mahal ya Pak Edi ya untuk membuat asinan. Jadi tergantung kreativitas kita sih Pak Kades ini. Jadi mungkin itu tugas kita bersama-sama ya Pak Kades untuk meningkatkan kreativitas penduduk dengan bahan dasar, sumber alam yang ada, bahan dasar yang ada. Tetapi kita tidak hanya begitu-begitu saja gitu cara menjualnya, bisa lebih mahal dengan membuat kreativitas yang lain gitu. Pak Kades, ini namanya masih pebukitan ya, bukit di bawah kaki gunung ya. Di bawah kaki gunung ini saya lihat banyak pohon nih. Ada pohon apa aja nih Pak Kades? Di sela-sela kebun salak kan secara umum terdapat pohon melinjo, kemudian duren, pete, kemudian ya jengkol juga sebagian kecil ada, dan tidak kalah pentingnya juga pisang. Dari berbagai jenis pisang juga banyak juga sih. Iya, saya juga kan suka dikasih pisang sama Pak Kades. Kalau di sini ada berapa hektar nih untuk salak, khusus salak sasahan nih Pak Kades? Kalau nih, secara pasti nih, mungkin dari Ketua Gapoktan yang ada berapa sih luasnya bisa menjelaskan. petani salak sasahan di desa Sasahan? Ya, baik. Sepengetahuan saya akan saya ungkapkan dan saya jelaskan. Ini yang sekarang nih Bu ya, yang sekarang memang sudah jauh dari jumlah yang dulu tuh. Kalau sekarang itu paling kurang lebih 20% dari apa jumlah yang dulu itu. Ya kurang lebih sekarang itu berapa hektar tuh? Paling apa ya, 60 hektar lah, 60 sampai 60 hektar. 60 hektaran. Yang masih ada salak bertahan ya. Ada berapa pemilik itu dari 60 hektar itu? Wah, terdata nggak itu? Iya. Nggak terdata Bu ya. Rata-rata kayaknya semuanya petani itu hampir maksudnya salak itu sudah tidak menjadi komoditas utama lagi mungkin ya bagi para petani ya sekarang ya? Iya, dulu kami tuh sempat berjaya tuh salak tuh semenjak masa kejayaannya itu 80 atau 80-an. Saya kecil masih masih tahunya salak ini. Iya, salak sasahan. Waktu kecil saya masih tahu salak sasahan. Tapi karena sekarang itu tidak ada nilai jual, boleh dibilang kurang-kurang nilai jual. Iya, karena tersaingi dengan salak yang dari luar itu. Gitu. Makanya kami dari kelompok tani insya Allah akan meningkatkan kualitas salak. Mungkin meningkatkan kreativitasnya, bukan kualitas. Kalau salak sih nggak bisa, mungkin tidak akan berubah menjadi salak pondoh ya, tapi mungkin tetap salak sasahan, cuman dijadikan olahan-olahan lain mungkin. Iya, kalau salaknya tetap salak sasahan ya, gitu. Nah, kira-kira dari Gapoktan ini sudah ada rencana-rencana nggak sih untuk ke arah situ gitu? Ya, untuk Gapoktan sendiri kami insya Allah akan meningkatkan kreativitasnya juga, kualitasnya juga. Dan salah satu yang akan kami kembangkan itu salak coklat atau salak sulasi. Oh, ada lagi? Ada lagi. Coklat tuh. Ada nggak di sini? Nggak ada. Sekarang nggak ada, jarang ditemukan. Jarang ditemukan. Tapi kalau jarang ditemukan, bagaimana caranya dikembangkan? Itu mungkin ya satu kebun ada Bu, 1-2 mah ada asal kebun. Itu insya Allah nih dengan menemukannya itu insya Allah dengan kreativitas kami, dengan kemampuan kami itu akan kami kembangkan gitu. Gimana cara mengembangkannya? Itu dicangkok gitu. Ada tunasnya bisa dikembangkan. Nanti jadi salak apa tadi? Salak coklat atau salak sulasi. Khusus jadi salak sulasi. Jadi isinya itu
satu Roman salak Iya, sulasi iya, semua. iya. Padahal tadinya dalam satu pohon itu langka ya, maksudnya Iya. cuma ada 1, 2 Iya. ya. Tapi itu bisa dikembangkan ya, Bisa dikembangbiakan ya. Maksudnya bukan satu pohon, Bu. Satu kebun itu ada, yakin 1 atau 2 pohon ada. pohon. Iya. Oh, itu memang Satu kebun. pohonnya. Pohonnya itu. Oh, Dari nah pohon itu. pohonnya. Biasanya satu kebun itu paling ada 5 1 atau 2, 5 gitu batang. paling banyak. 5 Itu batang. kok bisa ada begitu? Emang bagaimana itu? Ya saya sendiri kurang tahu ya. Tahunya ada seperti itu aja. Tapi ternyata Enak itu salaknya. ya, kata orang tahu mah kata orang lain ya, orang-orang yang dari sana itu katanya ini salak kayak salak busuk, padahal bukan busuk itu. Itu namanya salak sulasi. Gitu. Mungkin bisa saya bantu Saya belum pernah penjelasan rasain tuh. sedikit. Iya. Salak sulasi yang coklatan itu Eh, mungkin bisa dilihat sejak kecil sampai ranum itu kan salak itu warnanya coklat dan rasa manisnya itu lahir dari sejak kecil. Ya, tidak ada salak pahit yang masih kecil di jadi udah dari kecilnya itu udah manis udah gitu. manis. Dan itu kalau cerita dari orang tua kan suka dilempar di pasar itu. Karena calon pembeli Karena dikiranya salak ya, nggak salak enak. busuk. Tapi kok orang bisa berpikir padahal manis gitu kan Ya. salaknya. Cuma karena dulu itu kan banyak salak ditemukan, salak busuk itu berwarna coklat. Oh, Sehingga jadi belum menyerupai ketika menemukan salak coklat, orang sudah tidak berpikir bahwa ini salak apa, udah dianggap aja. Oh, ini padahal Ya. mah salak sulasi tadi. Ya, dari petani itu sering ditolak oleh pedagang-pedagang yang menerima ketika, Kang, Dan salaknya salaknya bosok kok gitu. dibuang di pasar nggak laku katanya. Kenapa? Mereka nggak mau karena melihat warna coklatnya itu. Yang coklatnya itu si kulitnya. Bukan, Dalamnya, ya ketika dikupas dagingnya itu Coklat. ada yang memang coklatnya utuh ya, utuh coklat semua. Ada yang belang-belang gitu tuh. Jadi seperti begini tuh. Ini kayak gitu. Ini mah berair sih, bukan coklat yang warna. Tapi warnanya kayak gini. ya coklat menyerupai kulitnya. Nah, ngomong-ngomong digital, ada nggak sih apa namanya keinginan para di sini kan semuanya kebanyakan petani ya. Nah, dari hasil produksi bertani itu dipasarkan secara digital ada nggak sih dari Poktan nih biasanya nih? Mungkin Ada nggak sih Pak Edi? Ya mungkin saya yakin lah. Kan misalnya pisang, jualan pisang sekarang ini kan ada tuh banyak ibu-ibu jualan buah-buahan aja lewat online itu. Jadi hasil taninya langsung dijual melalui online. mungkin bisa dijelaskan sudah mulai ada. Ada? Sudah mulai, Ada. sudah mulai ada, sudah mulai ada. Dan itu juga kita harus pilih kualitas yang betul-betul jangan mengecewakan ketika Orang beli perdagangan online itu kan mutu itu harus betul-betul terjaga. jangan sampai begitu datang kualitasnya Iya, jelek. tidak sesuai Nanti- gambar, Nah itu juga tidak buat para penjual harus Iya. diutamakan kualitas supaya orang tidak kapok untuk kecewa. memesan lagi ke kita gitu. Sebetulnya ya tanpa kami data perdagangan online baik hasil bumi sasahan maupun hasil UMKM yang sudah mulai ada itu sudah ada sih. Dan mereka juga sedikit-sedikit juga mengenal lah teknologi yang sekarang mulai digunakan. Pak Kades katanya salak sasahan itu mengandung obat karena dari rasanya yang manis, asam, sepet. Pokoknya rasanya tuh nano-nano lah rasanya. Betul. Banyak sekali, nggak bisa digambarkan kan kalau misalnya salak pondok, salak Bali cuma rasanya manis doang. Kalau ini kan berbagai macam rasa nih, kan ada sepetnya juga tapi itu nagih gitu. Nah itu tolong jelaskan, benar nggak sih ada mengandung obat gitu maksudnya? Bagi Herbal. mereka yang sudah menemukan khasiat dari buah salak sendiri memang mengakui. Bahkan emang saya lupa urutan dari 10 khasiat salak yang memang dari sisi kesehatan itu. Seperti yang memang kami terima dari Abi Fajar yang sekarang mengelola pondok pesantrennya, itu pernah mengirimkan hasil penelitian beliau bahwa ada 10 manfaat, diantaranya untuk kesehatan mata, kemudian lambung, bahkan untuk stamina laki-laki jadi juga untuk, ada. iya. Ada. Wah, buat laki-laki nih. Iya, yang Kalau misalnya staminanya pengen jos. jos, Ya. datang ke sasahan cari yang namanya salak sasahan tuh, manis, asam sedikit asam ya, kecut gitu, terus sepet. Nah itu rasanya memang unik banget, unik rasanya. Jadi tidak ditemukan dari salak-salak yang lain. Nih saya mau tanya nih sama semuanya, jangan diem aja nih Pak.
ada yang mau disampaikan gak nih ke masyarakat Camat TV nih? Ya, satu-satu. Mulai dari ujung dulu deh. Pak RW 3. Pak RW. Kalau untuk saya, petani kita itu penghasilnya sebenarnya pengennya untuk meningkatkan perekonomian itu ya secara populasi, Bu. Pengembangan salak yang tadinya tertinggal kita maju lagi. Mudah-mudahan petani kita lebih semangat. Iya. Nah, yang lain? Ya, Pak. Pak Lanjut. Saya sih sama ya kayak Pak RW nih. Pengennya sih suruh maju nih salaknya lagi, Bu. Dikenal lagi ya. Dikenal lagi. Harganya nggak tinggi kayak gitu, Bu. Salak sasahan nih. Ya, petani itu kan lebih giat lagi kalau harganya tinggi. Harganya lebih naik lagi. Jadi masyarakat petani semangat gitu, lagi, gitu untuk bertani salaknya lagi, Pak. Oh, kalau saya, Bu, ya selaku BPD Desa Sasahan, untuk masyarakat kami sebagai petani gitu. Jadi istilahnya perekonomian petani yang sekarang ini udah sangat terpuruk lah daripada yang dulu gitu. Kenapa terpuruk itu, Pak? Ya karena memang dari hasil buminya gitu, Bu, ya. Mulai dari salak yang sudah tadi dikatakan udah banyak saingan, termasuk salak pondok, salak Banjar, salak Bali. Jadi dari segi kualitas mungkin salak kami dari Sasahan kalah gitu. Jadi di pasarnya di pasarnya gitu, Bu, dari sini tuh lakunya kurang, nggak seperti dulu gitu. Jadi buat kami gitu, ke warga kami, warga Sasahan selaku petani, jadi jangan tinggal diam, istilahnya jangan hanya meratapi nasib yang dulu kita subur makmur, sekarang keadaannya kayak begini tapi cuma meratapi nasib aja, nggak mau berubah gitu. Kreatif tadi gitu. Supaya bisa bersaing dengan salak-salak yang lain, diapakan nih gitu ya. Iya, jadi harus merubah pola pikir kita juga selaku petani gitu. Yang dulu nggak ada apa-apanya, misalkan kayak pohon tangkil yang jantan gitu kan bisa dipangkasin, bisa diambil daunnya gitu. Yang dulu nggak dimanfaatin, kita sekarang manfaatin gitu. Jadi prinsip selaku petani gitu, jangan kita mencari uang, tapi coba kita ciptakan uang dari alam kita. Betul banget. Jadi seorang petani itu pun, petani juga harus punya inovasi ya, punya kreatif. Jangan petani begitu-begitu aja monoton ya, harus mengikuti zaman. Sekarang Pak Edi, apa Pak Edi? Saya udah cukup ya, bingung dia. Udah saya sampaikan tadi ya. Apa harapannya Pak Edi? Harapan mudah-mudahan untuk kemajuan kami selaku petani, mudah-mudahan banyak dukungan dari Insya Allah, mudah-mudahan untuk kemajuan kami. Makanya kita duluan nih yang memulai supaya nanti melihat dunia luar melihat ke kita. Gitu. Ya, Pak Sekdes, Pak Carik. Kalau saya, Bu, harapan kami kebetulan kami kan di Pokdarwis ya. Salah satunya juga untuk meningkatkan perekonomian wisata komoditas yang ada di sini. Karena kalau kita kayak salak, kalau dulu sih nggak diomong ya, kalau salak yang dulunya jaya itu sekarang udah nggak jaya lagi itu. Kalau kita bersaing di pasaran itu kan udah ada yang lain ya, udah tidak bisa menyaingi yang manis-manis lah. Kami selaku Pokdarwis berusaha untuk pengen mengembalikan kejayaan itu dengan cara menarik wisatawan untuk kesini. Kita ajak di kebun-kebun ini, kita tawarkan ini gitu. Harapan kami mudah-mudahan sih dengan rasanya yang unik ya, dengan channel Camat TV ini bisa orang bisa mengetahui ya ada salak yang rasanya unik gitu di sini Sasahan. Mungkin untuk sementara Oh, Pak ini dulu deh, Pak RW. Pak RW 4. Gimana, Bu? Apa yang ingin disampaikan? Betul kata Ketua BPD tadi, kalau memang meratapi nasib terpuruknya memang sedih ya, Bu. Karena memang kalau dulu orang Sasahan itu berangkat haji juga nggak ada yang jual tanah, Bu. Nggak ada ya, jual salak. Jual salak. Makanya kalau melihat itu udah topang itu udah nggak imbang lagi. Makanya harapan mudah-mudahan lewat channel Camat ini mudah-mudahan bisa terupdate lah. Pak Kades. Untuk kami sih di masa pemerintahan kami ini mencoba untuk mengangkat kembali potensi petani salak yang tadi disebutkan oleh teman-teman yang terpuruk, ada kemudian harga jual yang sudah tidak menjanjikan lagi. Mudah-mudahan ketika mereka yang belum tahu salak yang sebenarnya, salak Sasahan itu hanya kabar atau info yang diterima, katanya si salak Sasahan sepet, pahit dan lain sebagainya.
datanglah ke Sasahan, buktikan ada banyak salak-salak yang rasanya memang salaknya enak salak sih. enak, manis dan yang Rasanya disebutkan unik lah. Ibu Camat tadi bahwa salak Sasahan sebetulnya salak nano-nano yang banyak rasa, tidak seperti yang lain monorasa, sehingga tertantang untuk mencari salak yang lebih manis lagi. Jujur ketersediaan salak seperti yang sekarang ada di depan kita kadang kurang. Ketika dicoba dicari yang lebih manis lagi, tidak ditemukan karena ada yang pahit, ada yang Itu mah biasa sih Pak Kades. Ya, mudah-mudahan sih lewat channel Camat TV ini yang Ibu kembangkan lalu dikenal oleh masyarakat luas lagi. Kami sih tidak berlebihan ya. Salak Sasahan mendunia lagi. Bisa begitu. dikenal lagi ya. Amin. Jadi bisa bersaing dengan salak-salak yang lain yang tentunya memiliki salak ini memiliki rasa unik dan memiliki khasiat obat. Dan satu lagi Bu Camat dan teman-teman, salak Sasahan itu sebetulnya lebih match-nya, lebih klopnya itu salak petisan. Jadi salak yang tidak dimakan hanya salaknya, buah bisa salaknya. dipetis, bisa dirujak, bisa dibikin asinan gitu ya. Karena salak yang rasanya banyak itu, nano-nano itu ternyata cocok dengan rasa manis, cocok dengan rasa asin, cocok dengan rasa asam, pedas dan pedasnya itu. Sehingga tapi langsung dimakan gini juga enak. Enak, tapi lebih enak lagi salak ini dirujak, dipetis. Tergantung selera lah ya, Pak Kades ya, selera itu ya. Nah, pemirsa Camat TV, demikian tadi bincang-bincang saya, ngobrol-ngobrol saya dengan Pak Kades, Pak RT, Pak RW, Pak Carik, Desa Sasahan. Sangat menarik sekali ya. Dari salak aja warga zaman dulu itu bisa pergi haji, tapi itu kita tidak bisa hanya memikirkan zaman dulu, karena zaman sekarang itu kita harus lebih kreatif supaya kita dapat bersaing dengan yang lainnya. Nah, oleh karena itu saya harapkan petani di Desa Sasahan khususnya petani salak bisa lebih meningkatkan lagi kreativitas mengenai salaknya. Jadi tidak dijual hanya berbentuk salak, tapi bisa menjadi olahan-olahan makanan yang lain. Demikian Camat TV bertemu lagi dengan saya tentunya di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Ya. Ibu. Terima kasih Pak Kades. Ayo semuanya.